Jadi pertanyaan beliau, untuk berinteraksi dengan lawan jenis, seperti seorang dosen kepada mahasiswi, atau juga seorang pedagang kepada pembeli, apakah harus dipandang? Jawabannya tidak harus. Tidak mengapa kita tundukkan pandangan. Bagaimana kalau orangnya tersinggung? Ya berarti dia belum ngerti. Kita kasih pengertian aja, kita ajarkan. Surat An-Nur ayat ke-30. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal untuk mereka, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara menjaga pandangan dan kemaluan, karena puncak daripada zina adalah dengan kemaluan, dan pintu masuknya adalah pandangan mata. Nabi SAW juga mengatakan, Ya Aliyu, la tudbi'in nadrata an-nadrata, fa inna lakal ula, wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua, karena bagimu yang pertama, tidak bagimu yang berikutnya. Artinya, kalau pandangan pertama tidak sengaja, segera palingkan. Jangan terus dilihat. Alhamdulillah di masa sekarang, banyak laki-laki menahan pandangan, sehingga para wanita yang tadinya nggak ngerti pun akhirnya mengerti. Jangankan yang muslimah, wanita non-muslim pun sudah pada paham. Oh, dia laki-laki muslim, dia nggak mau berjabat tangan, dia nggak mau melihat saya. Jadi tetap harus menundukkan pandangan atau memandang ke tempat lain, tidak ke arahnya. Adapun aturan adab seorang dosen harus melihat kepada mahasiswinya, itu bertentangan dengan syariat. Itu bukan adab yang baik, itu adab yang buruk. Sama juga mahasiswinya nggak harus lihat ke dosennya. Yang laki-laki harus dia menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kata Allah, katakan juga kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Bahkan lebih afdal lagi, lebih bagus lagi, walhamdulillah, seperti kajian kita ada hijab. Begitu pula di kampus, di sekolah ada hijab antara guru laki-laki dan murid yang perempuan. Ini kan tujuannya hijab supaya guru tidak bisa melihat murid-muridnya yang wanita. Nah, sekarang bagaimana berita-berita yang kita dengar di pondok-pondok pesantren yang tidak ada hijab antara guru laki-laki dan perempuan? Apa yang terjadi? Banyak kasus pelecehan seksual kan? Sekali pandangan, dua kali pandangan, lama-lama tergoda juga gurunya. Bahkan meskipun mereka masih anak-anak kecil. Kan banyak kasus. Ini cara pencegahannya adalah dengan hijab, dengan adanya kain pemisah atau dinding pemisah antara guru dengan murid-muridnya yang perempuan. Ini solusi bagi para ustadz di pondok-pondok pesantren atau para dosen dengan mahasiswi wanitanya. Banyak sekali kan sekarang kasus guru berbuat tidak senonoh kepada santri-santrinya yang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna." Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab, karena itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Subhanallah. Ini luar biasa. Interaksi antara generasi terbaik, para sahabat Nabi SAW dengan wanita-wanita suci, para istri beliau, diperintahkan dari balik hijab. Apalagi kita, yang hati kita ini banyak kotorannya, iman kita lemah, kita lebih butuh kepada hijab. Bahkan kalau mau lebih bagus lagi, guru laki-laki mengajar yang laki-laki saja, guru wanita mengajar yang wanita. Itu lebih bagus lagi. Andai pun guru laki-laki harus mengajar murid-murid wanita, maka gunakan hijab atau dari ruang berbeda antara guru laki-laki dengan murid-muridnya yang perempuan. Ini solusi supaya tidak terjadi seperti berita-berita yang kita dengar hari ini. Bahkan sudah ada filmnya katanya ya. Apa judul filmnya? Kalau nggak tahu bagus ya, berarti nggak nonton, nggak boleh nonton. Pertanyaan beliau berikutnya, jadi bagaimana dengan seorang dokter kepada pasiennya? Maka di sini ada kaidah, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan yang terlarang. Jadi kalau terpaksa dokter laki-laki harus melihat anggota tubuh pasien yang perempuan, maka itu bersifat darurat. Kalau nggak diobati, sakitnya bisa tambah parah. Jadi terpaksa dokternya harus melihat kepada anggota tubuhnya yang
yang sakit. Maka ini hukumnya hukum darurat. Tapi ingat, kaidah juga mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat dilakukan sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebih. Jadi misalkan yang sakit cuma tangannya, ya nggak usah lihat anggota tubuh yang lain. Cukup tangannya itu saja. Dan juga harus disertai orang ketiga. Tidak boleh mereka berdua-duaan. Karena bukan hal yang darurat untuk mereka berdua-duaan. Harus disertai orang yang ketiga. Jadi ini berbeda Pak ya. Kasusnya berbeda. Karena itu bersifat darurat. Jangan kita lihat ada akhwat kecelakaan di jalan, nggak boleh menyentuhnya. Lalu kita biarkan dia tergeletak di pinggir jalan. Nggak boleh. Harus diangkat, diamankan dia. Karena itu bersifat darurat. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.